Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan pertemuan ke-6 di marketing manajemen. Kita akan membahas tentang menganalisis pasar konsumen dan pasar bisnis bersama saya, Humaira Sadullah Khan, SMM. Pasar konsumen. Pasar konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang dan jasa untuk keperluan konsumsi pribadi. Lalu pasar bisnis adalah konsumen yang membeli barang dan jasa sebagai input bagi proses produksinya atau konsumen yang membeli penawaran dari suatu perusahaan untuk dijual kembali. Menganalisis pasar konsumen. Yang pertama, yang mempengaruhi pasar konsumen yaitu adalah faktor budaya. Pemasaran lintas budaya muncul dari berbagai riset pemasaran yang cermat yang menyingkapkan bahwa relung etnis dan demografik yang berbeda tidak selalu menanggapi dengan baik iklan pasar massal. Lalu faktor sosial, keluarga, faktor pribadi. Proses psikologi utama, motivasi, persepsi, pembelajaran, memori. Yang ketiga, proses keputusan pembeli. Yang pertama, pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, lalu ada evaluasi alternatif, keputusan pembelian. Perilaku pasca pembelian. Menganalisis pasar bisnis. Pasar bisnis adalah pasar yang besar. Sebenarnya, pasar bisnis melibatkan jumlah uang barang yang jauh lebih banyak daripada pasar konsumen. Sebagai contoh, pikirkan tentang sejumlah besar transaksi bisnis yang dilibatkan dalam produksi dan menjual seperangkat band Goodyear. Berbagai pemasok penjual karet, baja, peralatan, dan barang-barang lain kepada Goodyear yang diperlukan untuk membuat ban. Goodyear lalu menjual ban tersebut kepada pengecer yang kemudian menjual ban kepada konsumen. Selain itu, Goodyear menjual ban sebagai peralatan asli kepada pihak manufaktur yang memasang ban itu di kendaraan baru dan sebagai pengganti kepada perusahaan yang mempunyai serta mengoperasikan sendiri armada mobil perusahaan, truk, bus, dan kendaraan lain. Ciri pasar bisnis yang pertama, pembelinya lebih sedikit. Pemasar bisnis biasanya menangani jauh lebih sedikit pembeli daripada yang dilakukan pemasaran konsumen. Nasib Goodyear Tire Company sangat tergantung pada perolehan kontrak dari beberapa pabrik pembuat mobil utama. Lalu pembelinya lebih besar. Beberapa perusahaan besar melakukan hampir seluruh pembelian dalam industri-industri seperti mesin, pesawat terbang, dan alat pertahanan. Hubungan pemasok pelanggan yang erat karena jumlah pelanggannya lebih sedikit dan tingkat kepentingan serta kekuatan pelanggannya lebih besar, serta pemasok sering diharapkan dapat menyelesaikan tawaran mereka dengan kebutuhan masing-masing pelanggan bisnis. Kadang-kadang pembeli menuntut penjual supaya mengubah praktik dan kinerja mereka dalam tahun-tahun terakhir. Hubungan antara pelanggan dan pemasok telah berubah dari benar-benar bermusuhan menjadi erat dan akrab. Para pembeli terkonsentrasi geografisnya. Lebih dari setengah pembeli bisnis terkonsentrasi di 7 negara bagian di New York, California, Pennsylvania, Illinois, Ohio, New Jersey, Michigan. Konsentrasi geografis produsen ini membantu menurunkan biaya penjualan. Pada saat yang sama, para pemasar bisnis perlu memantau perpindahan industri-industri tertentu ke wilayah lain. Permintaan turunan, permintaan atas barang bisnis benar-benar berasal dari permintaan atas barang konsumsi. Karena alasan itu, para pemasar bisnis harus secara dekat memantau pola pembelian konsumen akhir. Pusat pembelian, proses kebutuhan pembelian antara lain, pencetus yaitu inisiator, yang kedua penggunaan, user, yang ketiga pihak yang mempengaruhi influencer, yang keempat pengambil keputusan decider, lalu yang kelima pemberi persetujuan approver. Lalu ada pembeli yaitu buyer. Penjaga gerbang, gatekeeper. Proses tahapan pembelian. Pertimbangan penting dalam ke-8 tahap ini yang pertama, pengenalan masalah. Lalu deskripsi kebutuhan umum dan spesifikasi produk. Pencarian pemasok, pengumpulan proposal, pemilihan pemasok, jumlah pemasok, spesifikasi pesanan rutin, tujuan kinerja. Sekian pertemuan hari ini. Kita akan lanjutkan diskusi di kelas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.